Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil karim wa man yuhajir fi sabilillahi alladzi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wassalatu wassalamu ala rasulir rahmah wa ala alihi wa ashabihi mustamsikina bihidayatillahi wa rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat seiman dan seperjuangan yang kami banggakan. Hingga awal tahun baru Hijriah ini, jauh sudah perjalanan yang ditempuh manusia menuju akhirat. Bertambah tahun, umur pun semakin meningkat, menandakan liang lahat sudah dekat. Dalam perjalanan jauh ini, beragam corak manusia telah terbentuk. Dari sekian banyak orang, ada bahkan tidak sedikit yang merasa bingung karena tidak mempunyai pegangan hidup. Di antara sekian banyaknya manusia, ada yang merasa bingung karena tidak punya kehidupan yang mantap. Di antara sekian banyaknya manusia, ada yang merasa gelisah karena tidak punya pegangan hidup. Beginilah kehidupan pemuda kita saat ini. Momentum Muharram ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita hijrahkan pemuda-pemudi bangsa kita sebagai pemegang kendali masa depan bangsa dan agama dari pengaruh budaya-budaya yang sebenarnya kurang sesuai dengan kepribadian mereka, tak lagi agamanya. Berdasarkan hal ini, tergerak hati kami tiga serangkai untuk menyampaikan sebuah syarahan sederhana yang berjudul Semangat Tahun Baru Hijriah Mencetak Generasi Muda Berakidah. Sebagai landasan, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman sebagai berikut. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Hadirin sekalian, ayat di atas diawali dengan kalimah wal yakhsha. Wal yakhsha merupakan sigat amar. Dalam kaedahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita, saya, saudara, dan seluruh komponen bangsa merasa takut jika meninggalkan di belakang kita anak-anak yang lemah, yang merosot moral, krisis saraf, dan bobrok akhlak. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hal ini menunjukkan bahwa di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita membuka kembali catatan sejarah, kita menemukan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya disiksa dan disakiti oleh kaum Quraisy, Rasulullah tidak berdaya apa-apa. Rasulullah tidak mampu membantu mereka. Rasulullah mengambil keputusan. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah menuju negeri Habasyah. Ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Keadaan pemuda kita tidak jauh beda di masa Rasulullah. Mereka disiksa oleh pengaruh budaya-budaya. Mereka disakiti oleh pengaruh arus globalisasi dan westernisasi. Lantas, apa yang kita lakukan untuk membina generasi masa depan bangsa? Langkah yang pertama, kita perlu memperbaiki niat kita dan niat pemuda-pemudi kita. Apakah tahun ini kita berhijrah karena Allah dan Rasul semata? Apakah kita berhijrah untuk mendapatkan dunia, ataupun pemuda kita ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya? Sebagaimana Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan ditentukan oleh niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Right now, check yourself for your success in the future. Yang kedua, kita mempunyai kewajiban bersama untuk memberantas penyakit-penyakit yang menggerogoti jiwa pemuda, yang mudah menular dan dapat mengancam ketenangan jiwa. Yang pertama, penyakit kuman, kurang iman. Menurut definisi, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Artinya, kalau pemuda kita kurang iman, maka nafsu mereka kedepankan, hedonistik dan materialistik mereka utamakan, gaya dan model para jahiliyah sebagai tuntutan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seperti ini keadaan generasi muda kita, apa kabar bangsa Indonesia nantinya di ke depan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, penyakit kurang akrab dengan Al-Quran. Orang yang terjangkiti penyakit kurang pasti merasa tidak nyaman. Garuk sana, garuk sini. Bukankah demikian? Begitu juga orang yang tidak disirami hatinya dengan kalam ilahi Rabbi. Kalau Quran jadi sarapan, sadar membaca Al-Quran kalau bencana musibah sedang terjadi. Sehingga muncullah istilah Al-Quran disanding, yang baca tikus. Itu pun kalau tikus yang membaca, kalau tidak. Oleh karena itu, dekati dan amalkan Al-Quran. Yang ketiga, penyakit kudis, kurang disiplin. Tak asing di telinga kita ada istilah yang mengatakan al-haqqu bila nizamin yaghlibul batil binizamin. Kebenaran tanpa terorganisasi dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi rapi dan disiplin tinggi. Bila Anda ingin maju, disiplinkan diri Anda. Bila bangsa ingin bangkit, tingkatkan kedisiplinannya, terutama pemudanya.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang terakhir yang perlu kita tanam di lubuk hati pemuda kita adalah keikhlasan dalam beramal. Pasalnya, ikhlas bagaikan nyawa dalam setiap amalan. Padahal kita telah berjanji dalam salat, kita mempersembahkan segalanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi berikut ini. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Allah, Tuhan sekalian alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari untayan syarahan di atas dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya dengan bergantinya tahun, lembaran lama kita tutup, kita simpan, jadikan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Dan tibalah saatnya kita membuka catatan baru. Hiasilah catatanmu dengan tinta emas penuh makna. Perbaiki niat, tingkatkan kualitas takwa dan iman. Silakan beramal dengan penuh keikhlasan. Always try to be better, believe yourself, but don't feel the best, and good luck. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pendengar Radio 106,2 Gereja FM Sintang Mamblangberit, Dewan Hakim yang mulia, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 030 atas nama Muhammad Khalidin Syukran Abdul Wahab, utusan dari Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabah.